Iya. Oke, ya. Bukan Setia Fortitude FM The Hari Station. Oke, seperti yang tadi dia bilang sih langsung udah. Sekarang ini gak sendirian karena udah datang komunitas yang keren banget, yang kekinian banget ya. Tapi ada siapa ya di dalamnya? Mulai nanti kita kenalan dulu. Dan buat kamu juga nanti boleh tanya-tanya, telepon di 224344-nya. Halo semua. Halo, Woi, selamat halo. malam. Suaranya laki banget ya. Luar biasa. Laki banget. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, biarpun di luar hujan tapi tetap semangat ya. Kayaknya baru pada pulang kerja loh, ini masih pada rapi-rapi. Ya, yang segeran sih nggak ada ya, belum ada mandi berarti. Oke, boleh dikenalin dulu dari ujung sebelah kiri, boleh? Om, siapa Ya, namanya? silakan, Om. Nama saya Agus Wahid. Ya. Nama saya Yono Maulana. Ya, saya Rogi Dwi Prasetya. Saya Hendrik. Endri, kami dari nggak gitu ya? Ini bukan boyband teman-teman, ini komunitas. Ya, oke. Kalian ini tergabung di komunitas apa sebenarnya? Tergabung di komunitas Daihatsu Ayla Astra Community. Oh, Daihatsu Ayla Astra Community. Jadi, DAAC. oh DAAC ya. Oke, dan pasti dong dengan namanya aja udah jelas ya, mobil kalian Ayla semua pasti ada ya. Iya. Itu syarat utamanya ya? Iya. Syarat utamanya. Kalau masih calon boleh nggak nanti? Aku kayaknya mau beli Ayla tapi udah kegabung dulu gitu. Nebeng dulu. Boleh. Boleh ya. Calon teman saya nanti. Calonnya. Nanti langsung di prospek kamu beli Ayla aja. Oke, dan komunitas ini tergabung dari kapan sih? Sebetulnya kalau berbicara usia, DAAC itu belum begitu tua, bahkan mungkin sangat bayi ya. Kami itu dideklarasikan 1 Maret 2016. Wah, 1 Maret masih muda ya. Muda banget. Kalau bayi itu lagi lucu-lucunya loh. Unyu-unyu. Tuh kan, benar. Lagi unyu-unyunya loh. Ini 6 Ya. bulan. Jadi 6 bulan ya. Ya. 6 bulan. Dan dalam waktu dekat lah, sekarang itu udah 28 Desember kan. Ya. Ini bentar lagi pergantian tahun. Kalian sendiri ada acara dengan komunitasnya atau mungkin ada Ya. acara lain? Ya mungkin bisa kami jelaskan bahwa untuk saat ini DAAC sedang berkonsentrasi terhadap kampanye Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas. Ini Wah, adalah kampanye iya. ajakan untuk setiap individu, untuk setiap masyarakat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Oh, oke. Dan ini mungkin terinspirasi dari kayak kita lihat berita, mungkin itu di media sosial, entah itu media kabar. Itu banyak banget yang kayak kecelakaan lalu lintas ya. Betul. Sekalipun kita udah hati-hati, belum tentu yang lain itu hati-hati. Ya, betul. Oke, dan jadi kalian ini bikin gerakan Ayo Aman Berlalu Lintas. Betul. Oke, nanti kita bakal membahas lebih lanjut, tapi sebelumnya kenapa sih kalian bisa, kita kayaknya bikin aja di komunitas DAAC ini. Kenapa? Ada siapa pencetusnya? Pencetusnya itu siapa? Ya, Yang bertanggung jawab di sini. kalau berbicara pencetus sih sebetulnya ada beberapa ya. Bahkan dari Cirebon sendiri sini, walaupun katanya pusatnya di Jakarta itu ada, di sini ada Om Rogi. Dan kebetulan walaupun baru di DAAC sebetulnya dalam berkomunitas sudah cukup senior. Jadi sebetulnya DAAC itu memiliki visi dan misi, kemudian salah satunya adalah ingin menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Dasarnya adalah ya bahwa kami adalah city car yang hanya 1000 cc gitu kan. Yang kedua bahwa kita harus peduli terhadap generasi bangsa karena bagaimanapun angka kecelakaan lalu lintas, kematian akibat kecelakaan lalu lintas itu lebih tinggi dibandingkan angka kematian akibat narkoba. Bisa dibayangkan. Oh, iya. Tapi kalau misalkan kita lihat di beberapa kota gitu, kayak misalkan di kota Cirebon, taruhlah Cirebon itu adalah salah satu kota yang banyak banget dikunjungi sama yang dari luar kota. Betul. Nah, itu banyak juga loh, Om, kayak Ayla yang platnya itu D, B. Berarti itu membuktikan bahwa biarpun Ayla City Car juga yang cuma 1000 cc, tapi bisa dipakai untuk keluar kota juga dengan nyaman ya. Wah, luar biasa. Om Rogi mungkin bisa cerita nih yang di gunung. Iya, gimana ceritain dong, ceritain. Intinya kita tidak melihat dari segi 1000 cc-nya, tapi kita sudah membuktikan bahwa city car ya, dalam hal ini Daihatsu Ayla
dengan CC-nya 1000 cc itu kita sudah coba sampai ke Jogja pun sangat nyaman. Oh, udah ke Iya, Jogja? kita ke Jogja. Tapi itu non-stop, maksudnya nggak ada, mungkin cuma istirahat gitu Iya, ya? kita ada istirahat, kemudian kita namanya touring ya. Kalau touring pasti ketika teman kita ketinggalan kita juga ganti lagi, kita tungguin gitu kan, pasti banyak seperti itu. Ini luar biasa. Sebetulnya lebih-lebih dari ke Jogja pun pernah ya, di ADAC official yang dari Jakarta itu bahkan sampai Palembang. Sampai Palembang. Gila ya, itu berarti membuktikan bahwa biasanya kan orang ada yang ragu ya, itu kan city car kan nggak bisa pakai keluar kota misalkan gitu ya, itu kayaknya itu adalah paradigma banyak orang ketika dia memilih ragu nih buat milih city car buat dia beli gitu. Betul. Gitu, oke. Dan di komunitas ini juga kalian bisa saling sharing ya? Wah, luar biasa. Saling sharing karena dari berbagai macam latar belakang profesi, gitu ya, pengetahuan, keterampilan. Jadi kita semua di sana berbaur, kita semua di sana kumpul. Oh ya, mutu dari DAAC adalah solidarity and humanity. Wah, itu dia ya. Dalam loh itu ininya maknanya loh. Manjelek ya. Dan ini banget lagi Oke, sama deh. Nanti kita balik lagi, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi sebenarnya apa sih DAAC. Kamu harus stay close aja langsung. Nuansa Favorit FM di Hari Station. Oke, di sini video masih sama komunitas dari Daihatsu Ayla Astra Community ya, dari DAAC. Dan kalau tadi kita sempat singgung pada saat perkenalan itu ada satu gerakan yang memang ini positif banget, amat sangat positif, yang mungkin dilihat dari banyaknya kecelakaan lalu lintas yang udah terjadi Om ya. Oh ya, tapi ngomong-ngomong, ini panggilan pastinya Om semua, mau muda, mau tua, mau ini Om semua. Iya. Asal laki-laki ya. Tapi Om ini ya dong. Oke. Ini jadi nanti bakal ini ada eventnya atau kenapa kalian bisa kasih memang tema yang memang ayo aman berlalu lintas? Ya, kalau boleh kami sedikit menceritakan kronologisnya adalah bahwa sebetulnya event ini disupport habis atau didukung oleh Astra Internasional yang memiliki gerakan untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia bagaimana supaya menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, dari situlah kemudian Astra itu menggrab gitu ya komunitas-komunitas di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor melalui Astra Safety Challenge 2016 seperti itu. Nah, dan kami alhamdulillah DAAC itu masuk di 15 besar dan ini lolos di tahap pertama. Seperti itu. Jadi konsepnya itu seperti kompetisi. Oh, jadi memang ada kompetisinya. Jadi maksudnya kalian bukan cuma sekedar kita bentuk komunitas terus kita kumpul-kumpul aja gitu ya? Bukan. Enggak ya? Enggak. Makanya dari itu sebetulnya DAAC hadir itu paling tidak ingin memberikan sedikit manfaat. Seperti itu. Nah, salah satunya karena kami komunitas mobil, ya ayo deh gitu. Kalau kita ugal-ugalan, kalau kita semuanya di jalan itu sudah terlalu banyak. Mari itu sedikit kita memiliki kesadaran untuk mengajak orang lain, syukur-syukur bisa menjadi figur seperti itu. Oh gitu, jadi kalian ini dari kompetisi yang pertama lah ya, anggap kompetisi yang pertama itu terpilih menjadi 3 besar atau jadi ini Astra itu mengadakan event dan untuk tahap pertama dari seluruh pendaftar itu terseleksi hanya 15. Oh 15 dari tadi. Dari total keseluruhan yang terdaftar kita nggak tahu, itu rahasia mereka. Nanti di bulan Januari akhir itu akan ada penyisihan yang akan ditentukan juara 1, 2, dan 3. Nah kebetulan saya pribadi di tahun lalu, alhamdulillah dan tim juga itu memenangkan untuk tahap event nasional kita juara 1. Juara 1 se-Indonesia ya? Itu setahun sebelumnya. Oke. Tapi biasanya meraih itu lebih, mempertahankan itu lebih susah daripada meraih ya? Pasti, karena sekarang juga lebih besar. Lebih besar ya? Lebih banyak tahap-tahap pertama. Tahun lalu hanya 10, tahun ini 15 untuk kategori umum ditambah 15 kategori pelajar, jadi 30. Kami harus berkompetisi segitu beratnya. Sama pelajar juga loh, kalian masih pelajar lah. Masih pelajar. Oke, tapi selain kalian tergabung di komunitas nih, ini kesibukan masing-masingnya apa?
Ya kalau mungkin boleh cerita dari Om Boleh, Robi dulu boleh, deh. boleh. Nah, monggo. Kalau saya selain di komunitas mungkin ya pasti kita bekerja ya. Kita bekerja, saya sendiri di salah satu perusahaan swasta di Kalau Cirebon. pasang iklan nggak apa-apa disebutin. Oh. Jangan, jangan. Ya, jadi kita saya sendiri ya di salah satu perusahaan di Cirebon. Mungkin Om Henry. Saya juga di salah satu perusahaan swasta di Cirebon. Masih belum operasional. Jadi ya apa namanya ya masih dalam tahap mempersiapkan. Oh, ini jangan-jangan perhotelan? Bukan ya, bukan. Oke. Perbankan. Belum. Oke. Iya. Kalau saya pribadi itu sebagai konsultan dan dosen di beberapa universitas. Wah, tuh. Ini membuktikan bahwa jadi ini nggak cuma sekedar karyawan swasta juga ya, ada dosen juga loh ya tergabung ya. Semua Iya. berbagai Oke. macam profesi. Bermacam profesi. Sebelumnya saya perkenalkan saya Dijin ya. Saya sebagai perawat gitu, di instansi pemerintah. Ini Kesehatan. Bang. Ya, dirawat Kesehatan, terus. kesehatan. Rawat diri sama rawat mobil loh ya. Yo. Kalau saya biasa wira swasta. Oh, di wira swasta juga bagian jasa ya. Oke. Ih, kok nggak usah ya? Nggak afdol Ini dong. satu lagi. Satu lagi. Saya sendiri ini masih Konsultan. honorer sebenarnya di sebuah instansi pemerintahan. Oh, iya. Ini calon satu. Itu berarti nggak menutup kemungkinan kalau misalkan dari nuansa muda mau gabung Banget. apapun itu apa ya Latar belakang profesinya latar profesinya, belakangnya betul. itu nggak apa-apa ya karena di sini ada dosen, ada karyawan swasta, karyawan Kesehatan. perbankan, kesehatan juga gitu. Itu nggak menutup kemungkinan juga untuk gabung yang nggak ada syarat utama kecuali mobilnya Ayla. Ya betul. Iya. Dan harus punya identitas. Harus punya identitas. Ya KTP dan KTP SIM dan harus. SIM itu wajib. Oh, jadi memang yang harus berarti kalau misalkan kayak dia belum punya SIM atau mungkin SIM-nya mati, itu gimana? Iya. Apa ya kamu perpanjang dulu atau gimana? Ya, Atau betul, karena bagaimanapun kami adalah sebagai pelopor. Ingat, pelopor itu kan salah satunya adalah harus Contoh paham ya. aturan. Ya dari situnya dulu harus dipenuhi. Oke, Ya. jadi intinya dari 3 poin lah ya, mobilnya harus Ayla, terus harus punya SIM sama KTP. Ya. Ya, kali nanti bodong gitu kan dari surat-suratnya ya. Iya. Iya, gitu. Oke, dan untuk yang sekarang eventnya Ayo Aman Berlalu Lintas, maksudnya ini bakal dijadiin satu event atau gimana untuk yang Ayo Aman Berlalu Lintas ini? Betul. Ini akan menjadi sebuah event dari rangkaian event yang memang telah dibuat. Dan salah satunya adalah kita sudah memulai yaitu di Bekasi, di Jakarta kemarin di UNJ, kemudian sekarang ini di Cirebon. Dan Cirebon mungkin untuk lebih tepatnya Om Rogi akan menyampaikan hari apa kira-kira? Silakan. Ini menindaklanjuti dari apa namanya kegiatan IABL ya. Kita akan melakukan sosialisasi gerakan aksi Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas pada tanggal 14 Januari Oke. bertempat di Hotel Jamrut. Acara jam 13 sampai jam 17. Oh, Ya. oke. Ini targetnya atau kita mengundang dari perwakilan siswa dari sekolah menengah atas, itu perwakilan 2 orang. Oke. Jadi kemungkinan dari Kota Cirebon kita akan pilih 2 orang dari setiap perwakilan sekolah untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Oh, Jadi di AAC itu punya gerakan aksi kan? ada Gerakan aksinya aksi. juga ya, nggak Aksi. cuma. Namanya aksi, gerakan Aksi. aksi. Aksi Nah, itu nanti singkatan. dijelaskan. Oh, Ya. aksi itu Iya. singkatan juga. Singkatan, ya. Jadi nggak cuma say something tapi do it juga ya. Iya. Iya, benar. Tapi kalian ini kan ngomong pelopor dari ya itulah yang memang harus aman berlalu lintas ya. Betul. Tapi kira-kira penyebab yang paling banyak kenapa sih bisa terjadi kecelakaan itu karena apa? Ya, jadi mungkin atau faktor kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya itu ada 3. Jadi yang pertama adalah faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia, Oke. dan yang ketiga adalah faktor kendaraan. Dan yang paling dominan menyumbangkan angka tertinggi untuk
kecelakaan lalu lintas itu faktor manusianya. Manusianya ya, human error ya. Ya, human error-nya. Wow, Nah, nanti mungkin makanya ada aksi. Ya, kita jelaskan nanti aksi itu apa. aksi itu apa ya? Bukan aksi demo ya. Oke, Nonso Muda, kamu jangan kemana-mana karena nanti ini bakal dibahas lagi kira-kira aksi itu apa sih singkatannya. Kamu stay close aja ya. Oke, kita balik lagi. Kita balik lagi loh ngobrol-ngobrol sama komunitas keren yang kekinian. Punya Twitter, punya Instagram ya. Dari Daihatsu Ayla Astra Community atau mungkin kalau kalian search itu bisa di DAAC Official. Ya. Wih, tuh kan aku sampai tahu dulu loh langsung udah. Biasa. Tahu duluan ya, nyontek duluan. Oke. Kalau tadi kita nyinggung-nyinggung dari aksi, nanti kita punya aksi namanya aksi. Nah itu apa sih? Aksi itu apa? Ya, jadi gini. Tadi kan pertanyaannya, sebetulnya angka atau kematian akibat kecelakaan itu dari mana sih gitu Ya kan? penyebabnya. Penyebabnya. Betul. Dari alam, kendaraan, dan manusia. Kemudian ini kita simpulkan bahwa ternyata sebetulnya untuk kita selamat di jalan itu hanya cukup dengan 3 hal. Kemudian kami simpulkan menjadi gerakan aksi. A Oke. adalah aturan. Di mana Ah. kita setiap pribadi kalau kita taat aturan, baik itu undang-undang lalu lintas maupun tata tertib lalu lintas maupun rambu-rambu lalu lintas kita pahami, kita implementasikan di jalan, insya Allah kita akan bisa selamat. Walaupun memang tidak ada jaminan, tetapi paling tidak kalau kita mengikuti aturan, insya Allah akan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah tadi K itu apa? Keterampilan. Jadi sebaiknya sebelum kita berkendara, pastikan dulu bahwa keterampilan berkendara kita ketahui sejauh mana kita mampu mengendarakan kendaraan yang kita miliki. Kalau memang kita belum yakin, jangan. Gitu. Lebih baik muter-muter aja depan halaman. Iya, Bisa iya, keluar, betul-betul gitu kan? ya. Nah, Belanjarin dulu aja gitu ya. betul. Yang bikin SIM aja di situ-situ aja. Ya, betul. Kemudian yang kedua, kalau kita kondisi di jalan, Heeh. ingin nyalip dan lain sebagainya, kalau memang itu di luar kemampuan, lebih baik turunkan. Jangan. Gitu. Jadi Lagi-lagi. kalau misalkan nggak yakin, nggak usah Betul, ya. karena lagi-lagi itu Iya. kan skill ya, keterampilan. Betul. Feeling Terus yang- juga ya Om ya. Betul. Oke. Terus yang terakhir adalah SI, itu sikap. Sikap. attitude. Oke. Ya, sikap kita di jalan itu paling menentukan. Tidak sedikit kita banyak terjadi kecelakaan karena emosional, Sabar ya. karena temperamen nggak sabar. Udah salah, ngamuk pula. Iya. Nah, iya. ini yang sering Oh, terjadi. nih kan lo yang salah enggak lo gitu. Betul. Nah, itu. Jadi, Oh, oke. aturan kita Heeh. harus taat. K itu adalah keterampilan. Kita harus yakini sejauh mana kita memiliki keterampilan berkendara. Dan SI adalah sikap. Oh, oke oke. Jadi itulah kenapa terangkum dari aksi ya. Betul. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita masih bingung sebenarnya penyebab kecelakaan itu apa, ternyata itu cuma beberapa poin aja ya. Kalau Betul. misalkan kita kayak udah ngerti, itu pasti ya aman-aman aja di berkendara ya. Betul. Oke. Terus tadi saya mau mengingatkan kenapa Om Roge event di Cirebon ini kok yang diundang anak muda. Oh di iya, kalangan ya, SMA. gimana itu? Nah, Kenapa? kalau mengacu kepada data WH internasional ya, itu di tahun 2015 1,25 juta Heeh. orang meninggal Heeh. akibat kecelakaan lalu lintas. Ya. Oke. Nah, rentang umur Heeh. dari 15 sampai 29. Bayangkan itu di usia produktif atau remaja. Heeh. Nah, itulah kenapa pada akhirnya Cirebon memutuskan bahwa Pak, kami akan sosialisasi di kalangan remaja. Ini sangat terkorelasi, sangat berhubungan. Kemudian 3 dari 4 yang terjadi kecelakaan itu adalah laki-laki loh. Oh, laki-laki. Tapi Laki-laki. mungkin karena kalau cewek berkendaraan itu dia selalu pelan gitu. Betul. Walaupun Bahkan sering saya- KP juga. Sen ke kanan Sen gitu. ke kanan. Tapi sampai meme itu di mana-mana ya. Betul. Oke. Gitu. Dan terakhir katanya kan, Hah? lo kalau berkendara jangan urusan sama emak-emak gitu kan. Kelar. Iya, iya. Oke, kalau udah sama yang ya oke. Dan kalau misalkan tadi kita udah singgung-singgung soal pelopor, gitu sebenarnya siapa aja sih yang bisa berkesempatan menjadi pelopor? Nah, ini pertanyaan menarik. Siapa sih sebetulnya yang bisa menjadi pelopor? Adalah jawabannya kita semua sebagai warga negara Indonesia Wah. bisa menjadi pelopor. Asal punya 3 poin itu ya. Sorry 2 dari
Untuk menjadi pelopor berarti harus tahu disiplin dan tahu peraturan juga Betul. ya, jelas punya Tiga hal ya. 3 hal. Aturan, Heeh. keterampilan, Keterampilan dan sama sikap. Hmm. Oke, dan jelas dia punya SIM untuk berkendara SIM A Pasti ya, itu jangan SIM masuk C ya. dalam aturan. Iya, betul. Ih, berasa kayak Filipina betul-betul satu kali aja dong. Gimana sih? Jadi setiap Oke. warga negara Indonesia, setiap individu, Mm-mm, gitu. mm-mm. Bahkan kami di AAC ini tidak main-main di dalam melaksanakan kampanye ini. Telah melakukan penelitian Oke. dalam penelitian dalam hal ini dilakukan secara manual dan Heeh, online. heeh. Nah itu ternyata kampanye yang paling efektif dan paling didengar Mm-mm. itu adalah peran keluarga. Peran Ajakan keluarga peran juga? keluarga, betul. Salah Oke. satunya adalah orang tua Heeh. atau istri gitu ya. Nah Heeh. itu salah satu contoh, katakanlah Om Rogi ini udah punya istri. Biasanya kan kalau cowok itu cenderung ngambek di jalan, Iya. emosional. Heeh. Kita lihat secara kasat mata aja lah. Mungkin Oke. semua juga pernah ngalamin. Iya. Sudah lah Pak, jangan marah. Udah, biarin aja. Sabar. Nah itu biasanya orang-orang keluarga yang lebih dominan memberikan influence terhadap kita. Oh. Artinya, Oke. Peran keluarga sangat efektif Mm-mm. untuk mengajak aman berlalu lintas. Jadi mulailah dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Berarti kalau misalkan kalian touring ada kayak ketentuan maksimal kecepatannya sekian ya, atau itu nggak sih? Ya, ada aturan. Ada aturannya juga Betul, ya. ada aturan. Oke, biasanya kan orang taunya untuk komunitas mobil ya, selain modifikasi, mereka itu lebih kayak cenderung, oh mobil mah nanti ngebut-ngebutan gitu kan. Ya, Tapi di sini enggak ya, tetap harus ada peraturannya ya. tetap ada aturannya. Kalau mau ngebut juga bukannya nggak boleh ngebut, Mm-mm. boleh. Tapi yang monggo pilih sirkuit kan gitu. Iya. Nggak ada larangan. Pada jalurnya ya. Iya. Oke. Dan harus dari mana dulu sih, kayak misalkan kita mau ngajak nih jadi pelopor, nah itu harus mulai dari mana dulu? Ya, yang seperti tadi kami sampaikan bahwa paling tidak ajaklah orang-orang yang paling dekat dengan Anda. Paling tidak, mulai dari situ. Apabila kita memiliki kesempatan di lingkungan, ajak lingkungan. Apabila kita Oke. punya kesempatan di komunitas, ajak komunitas. Oke. Apabila kita punya kesempatan di kampus, di guru, sebagai guru gitu ya, di sekolah dan lain sebagainya, ajak mereka. Karena saya juga sebagai dosen gitu ya, itu pasti suka menyelipkan ajakan itu. Ini ada di pelajaran juga nih kayak beginian. Bukan pelajaran, tapi secara apa namanya istilahnya pribadi, saya pasti suka menyampaikan itu. Dan itu biasanya beberapa kali pertemuan bisa antara awal, tengah, dan akhir. Dan itu sebagai pesan yang memang harus saya sampaikan ke mereka. Oke. Apalagi kan mereka rata-rata menggunakan motor dan lain sebagainya. Oke. Untuk langsung muda juga boleh kalau misalnya mau telepon di 2243444-nya ya. Ini yang lainnya gimana aja, lo tepuk tangan aja nanti. Iya, iya. Tepuk tangan ya. Biar nggak nganggur gitu kan. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo. Oh ya. Nanti nanyanya kira-kira ada waktu luangnya kapan gitu kan buat touring gitu. Tapi dari nanti event tanggal 14 ya betul ya? 14 itu memang misalkan ada anggota baru atau calon anggota baru boleh ikut bergabung kok? Boleh, Om. Boleh? Sangat boleh. Oh sangat Ya, boleh jadi ya? silakan. Ini promosi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Jadi bagi pengguna Daihatsu Ayla yang berada di wilayah 3 Cirebon ya, Jari Meja Kuning, silakan apabila ingin bergabung ya dengan kami Daihatsu Ayla Star Community bisa langsung daftar via website. Oh dari website itu Iya, juga ada? kita sudah sediakan. Oke. Nah, kita atau langsung datang Kopdar. Heeh. Kemudian apa namanya kita sudah bekerja sama dengan Astra ya. Astra PT Astra Daihatsu Motor Cirebon. Nah di situ bisa langsung daftar di situ juga bisa. Oh. Iya langsung jadi- ketika servis itu Heeh. bisa langsung mendaftar di situ. Langsung ada BIC-nya di sana. Oh. Iya di oke. SA-nya ya, di SA-nya di sana sudah ada. Oke. Gitu. Jadi nggak kerjasama untuk SIM juga ya, daftar SIM, daftar SIM kayak. Enggak. Itu nanti Widya nanti. Tapi saya udah ada SIM B yang belum ada Pak. Belum. Jadi interviewnya udah bukan Ayla lagi ya, truk langsung. Oke, jadi kalau misalkan mau atau misalkan kayak tadi mereka tuh lupa gitu kan mau website apa ya, itu bisa search di sosial medianya nggak? Bisa. Bisa. Boleh di-share juga sosial medianya apa, atau mungkin kontak person yang bisa dihubungi kalau misalkan ya zaman sekarang gitu kan pengennya japri ya jangan biar cepet deh gitu. Mungkin kalau untuk ofisialnya itu
daihatsuailaastracommunity.com. daihatsuailacommunity.com. Ailaastracommunity.com. Oke. Nah, kemudian kalau untuk Twitternya DAAC official. DAAC official ya. Nah, sama Instagramnya juga Mm-mm. DAAC official. Nah, untuk Cirebon saya serahkan ke pemiliknya nih. Silakan Om Rogi. Ya, kalau di Cirebon bisa langsung bisa membuka di website ya. Memang kita satu websitenya pertama www.daihatsuailaastracommunity.com. Kemudian untuk Facebook kita ada Daihatsu Aila Astra Community atau DAAC Ciawi Manjakuning. Oke. Ya, kemudian Instagram ada DAAC Cirebon. Ya, disambung semua DAAC Cirebon. Kemudian Berarti double C ya? ya, double C. Kemudian bisa langsung kontak saya atau teman-teman di sini yang pengurus ya. Kita mungkin ke saya. Ini langsung nomor telepon nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Ini bukan biro jodoh ya. Ini cuma kontak person aja ya. Iya, iya. Bisa langsung menghubungi nomor saya di 081 220 502 285. Oke, boleh diulang 10 kali lagi? Sekali lagi ya, sekali lagi. Di 081 Oke. 220 502 285. Oh, oke. Om Jadi bisa Rogi. Ya, Om Rogi ya, boleh nanti. Tapi jumlahnya ngomong-ngomong berapa sekarang untuk keseluruhan? Total member kita ada 40-an, 45. 45 Kalau Cirebon ya? Cirebon Cirebonnya aja. Tapi kalau bicara nasional yang sudah terregister itu di angka 800-an. Oke. Itu yang sudah verified itu hampir di 600-an. Oh, Nah, jadi jadi- memang sebagian besarnya Se-Indonesia, ya, tapi se-Indonesia nasional ya. memang. Jadi yang chapter sudah terbentuk dan sudah dideklarasikan adalah Jakarta, kemudian Bekasi, Bogor, Depok, kesininya adalah Ciawi Manjakuning ya, Cirebon, kemudian ada Palembang, utara dikit ya ke Sumatera, kemudian ada Bengkulu, Padang, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua sekarang sedang mempersiapkan itu. Bisa hafal ya, itu mungkin Iya. karena sering baca. Sering perintah karena ada grup kan. Ada grup Iya. ya, jadi baca lagi gitu kan. Oke, itu dia Nuansa Muda. Jadi kalau misalkan kamu mau gabung, boleh kamu stalking sosial medianya atau kamu bisa menghubungi kontak person yang tadi udah disebutin. Dan kalau misalkan kamu bingung-bingung, bisa langsung ke websitenya atau langsung ke Daihatsu-nya ya. Iya, boleh. Oke, itu juga bisa ketika kamu lagi servis, kamu bisa langsung daftar sebagai member dari DAAC. Itu dia Nuansa Muda. Oke, yang lainnya nggak bersuara, tepuk tangan aja deh. Oke, terima kasih DAAC ya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya, udah sharing juga gitu kan untuk menjadi pelopor aman berlalu lintas ya. Oke, terima kasih dan sukses kasih. untuk eventnya. Dan kita sampai jumpa di lain event nanti ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.